Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Umi Akmal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar yang ini komentar dari subscriber saya yang ini ya. Bagaimana tata cara mengamalkannya ya. Untuk pemula saya saranin mungkin bisa dimulai dengan angka 100 nih. Untuk pemula yang ingin mengamalkan sholawat, pertama itu 100 dulu untuk melatih keistiqomahan kita kayak gitu. Caranya bagaimana kayak gitu? Mungkin pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sholat 5 waktunya dulu. Kalau nggak bisa awal waktu, minimal tepat waktu ketika mendengarkan azan. Secepat mungkin kita meninggalkan aktivitas dan mengambil wudhu dan untuk segera melakukan sholat kayak gitu. Dan yang kedua, perbanyak istighfar minimal 100. Begitupun dengan sholawat apa aja, bisa sholawat Nabi, bisa juga sholawat Jibril. Sholawat Nabi itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bisa dilakukan 100-100. Jadi urutannya itu sebelum kita istighfar, kita baca dulu lah 100 Al-Fatihah dulu 1 kali. Terus dilanjut dengan istighfar, terus 100, terus sholawat kayak gitu. Tapi lebih bagus nih kalau yang saya biasakan saat ini. Kalau dulu memang iya seperti itu 100, tapi sekarang meskipun 100 tetap saya hadiahkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil karim. Sayyidullahu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah selesai, lanjutlah dengan sholawat kayak gitu. Gak apa-apa meskipun 100. Intinya kita pertama kali harus hadiahkan dulu Al-Fatihah kita kepada Nabi Muhammad seperti itu. Terus jangan lupa juga setelah selesai ditutup lagi. Kalau memang lagi ada doa yang benar-benar pengen dikabulin sama Allah, kita kan setelah sholawat kita kan doa. Setelah doa itu usahakan kita tutup dengan Al-Fatihah, tutup dengan sholawat lagi, terus tutup lagi dengan istighfar. Udah kayak gitu. Tapi kalau cuma untuk melatih sehari-hari bisa dilakukan dengan 100, misalnya di sholat 5 waktu, atau enggak kalau enggak bisa di 5 waktu nih, subuh atau enggak di sore hari, dilakukannya dengan 100. Tapi kalau hari Jumat ditambahin ya. Misalnya kalau hari Jumat itu kan, kalau hari biasa bismillah Al-Fatihah dulu, terus istighfar, terus sholawat kayak gitu. Tapi kalau di hari Jumat karena hari yang paling mustajab, bisa ditambah istighfar sama subhanallah wa bihamdi subhanallahilazim itu. Terus berlanjut ke sholawat kayak gitu, terus berdoa. Lebih bagus lagi kalau ditutup lagi dengan sholawat. Seperti itu tata caranya kayak gitu. Dan ketika nih mungkin sudah bisa 1 bulan atau 2 bulan konsisten membaca 100 seperti itu, naikkan ke 1000. Nah di 1000 dibiasain nih. Jadi ini kalau 1000 bisa dilakukan 1-2 bulan, bisa dinaikkan lagi ke 5000 kayak gitu. Tapi kalau 5000 udah bisa dinaikkan langsung ke 10.000. Kalau 10.000 udah bisa dinaikkan lagi ke 15.000, bisa ke 20.000 sampai 25.000 tak. Atau mungkin seharian sholawatan, seharian istighfar bisa juga ya gitu. Intinya itu angka itu istilahnya kita itu bukan, jangan sampai kita membid'ahkan angka. Kadang dengan adanya angka kita terbantu, termotivasi. Misalnya saya belum 100 nih,
sholawat dulu lah 100, istighfar dulu lah 100. Nah tapi kan kalau misal kita nggak ada angka, ya kita nggak ada target, kita nggak ada istilahnya, ya sholawat aja, istighfar aja, bisa saja mungkin sehari cuma 1 atau enggak 5 gitu kan. Jadi dengan adanya angka, kita istilahnya terlatih. Nanti kalau udah merasa terlatih dan nyaman, bisa aja kita nggak perlu yang namanya tasbih atau dan semacamnya, nggak perlu angka, mungkin seharian istighfar, atau mungkin bibir berbicara, hati lagi bersolawat, seperti itu. Jadi intinya untuk melakukan tata cara melaksanakan atau mengamalkan, mendalamkan yang namanya sholawat itu perlu niat. Ya memang sih kadang nggak langsung serta-merta. Kalau saya pribadi sih HP disetting, jadi disetting misalnya mau sholawat apa, jumlahnya berapa, saya setting dan dialarmin. Nanti kan ketika ada alarm, saya langsung capcus tasbih tek gitu kayak gitu. Jadi HP itu jangan sampai cuma sekedar buat istilahnya buat semacam fasilitas saja, yang buat lihat dunia sosmed, dunia luar kayak gitu. Tapi gunakanlah HP sebaik mungkin, ya sebisa bermanfaat. Insya Allah kalau HP digunakan dengan hal-hal yang baik itu awet, dibanding sama HP yang digunakan untuk dengar lagu-lagu yang gak jelas, atau untuk dilihat hal-hal yang bermaksiat. Itu kan cepat, kalau nggak hilang ya rusak, kalau nggak rusak patah dan semacamnya. Dan saya tuh udah mau buktiin hal seperti itu. Saya punya HP sampai rusak karena sudah tidak berfungsi dalamnya. Jarang saya punya HP istilahnya sampai itu, karena di dalamnya itu pasti saya kalau nggak diisikan Al-Quran, saya isiin istilahnya untuk pengingat-pengingat saya, atau enggak saya menonton hal-hal yang berpositif kayak gitu, yang bisa membantu memotivasi diri saya untuk selalu melakukan, entah kalau memang saya lagi doyannya berzikir, ya preferensinya ya selalu melakukan atau melihat hal-hal yang memotivasi saya berzikir, atau enggak punya grup-grup tersendiri nih yang bisa mengingatkan, atau punya grup sharing tentang istilahnya kehidupan teman-teman yang mengamalkan para sholawat. Jadi kita tuh oh iya kenapa saya nggak seperti itu, orang itu bisa, kenapa saya nggak, kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman, intinya sholawat itu bukan satu kali. Sholawat itu nih, misal nih hajat kita angkanya kalau diuangkan 5 juta, kita sholawatnya cuma 100, kita kapan kita sampainya, seperti itu. Jadi untuk orang yang punya hajat harus relakan waktu untuk lama-lama di sajadah, relakan waktu untuk bibir ini selalu memuji atau berzikir atau bersolawat dan semacamnya lah kayak gitu. Dari situlah kenapa ketika kita punya hajat, kita harus naikkan track-tracknya itu lebih tinggi lagi. Misalnya seperti saya contohnya, waktu itu saya pengen HP dan nilainya itu bukan 1 juta, nilainya 4 juta up, 4 juta sampai ke atas lah. Ya saya sholawatnya sama 4.444 kali. Ternyata yang saya dapat angka HP-nya sama, angka 4 depannya, seperti itu. Jadi intinya kalau pengen apa-apa sih jangan lihat harganya, bilang aja kalau ini murah bagi Allah untuk melakukan, murah bagi Allah untuk mengasihi saya. Ini kan cuman sekedar istilahnya sampah dunia yang Allah ciptakan untuk dipakai lah. Menurut ini kan istilah sampah, karena kan kalau kita udah meninggal, udah tinggal, kita udah nggak berarti lagi kayak gitu. Barang-barang itu cuma titipan kayak gitu. Nah kita kalau disiapkan sama Allah, ya kita ngambilnya pakai cara Allah dong, kayak kita misalnya saya HP pengen mahal, uang juga Allah, rezeki Allah, HP pun diciptakan dari
orang-orang yang ahli, dan semua itu karena kehendak Allah. Kalau nggak mungkin tercipta ya namanya HP. Ya udah, ngapain kita harus mengambilnya dengan cara-cara yang susah? Kalau misal kita bisa ngambilnya dengan pakai cara-cara Allah. Misal nih, kita pengen kerjaan itu juga bagian ikhtiar kita. Toh kalau rezeki kan bisa kita dapatkan dari mana aja, tapi saya juga pengen kerjaan seperti itu kan, biar ada kerjaan yang pasti gitu. Ingat, kerjaan pasti, rezeki itu semua Allah kayak gitu. Makanya semuanya pakai Allah. Jadi kalau kita mau kerja, Allah dulu, belum dapat Allah lagi, belum diterima Allah terus, insya Allah. Saya pernah kok, bukan saya nggak pernah merasakan nyesaknya kerja, ngelamar di mana-mana. Pernah saya melamar kerja di mana-mana, itu saya hampir putus asa, tapi semua saya kembalikan ke Allah kayak gitu. Intinya janganlah kita sedikit-dikit istilahnya, kok saya belum dikabul padahal saya sudah sholawat gitu. Jangan mempertanyakan hak prerogatifnya Allah, karena semua Allah yang hendakin. Makanya untuk orang yang merasa dirinya ini berlumuran dosa, ya saya juga banyak dosa sih, merasa istilahnya dosa itu kan kita rasa yang ngerasain. Jadi kita yang merasakan dosa, banyak-banyaklah beristighfar. Minimal kalau masih single nih, yang belum punya kesibukan dalam dunia rumah tangga, hantem aja 1000, sholawatnya 1000, insya Allah cepet tuh makbul. Karena kan kita juga perlu ngerontokin tuh dosa yang udah berkerak untuk mengantarkan sholawat kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah atas berkah dan karomahnya Allah, Nabi Muhammad bisa membantu, istilahnya meminta karomahnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi kita minta syafaatnya dulu, minta istilahnya mujarabnya, zikir, sholawat kita yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad mendapatkan ridhonya Allah. Karena Allah aja bersolawat kayak gitu, masa kita siapa, hanya ciptaan Allah kayak gitu. Nabi juga ciptaan Allah, tapi diciptakan yang berbeda, lebih spesial, beda dengan kita, hanya orang biasa seperti itu. Makanya untuk teman-teman, tata cara sholawat ini dilakukan, betul-betul dilakukan, yaitu untuk pertama mula-mula 100 dulu, bisa dites sampai 1-2 bulan. Nanti kalau merasakan nyamannya, lanjut dinaikkan sampai 500, 1000 dan semacamnya kayak gitu. Mungkin sharingnya untuk tata cara sholawat sampai di sini dulu. Silakan diamalkan, semoga berkah dan semoga yang menjadi hajatnya terkabul, amin ya Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya saya jawab dari bentuk video ya. Untuk sharingnya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa diisi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.